Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agri Stephen Lee dengan NPM 61621011151. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sentimen analisis dan visualisasi data teks ulasan produk sepatu basket dalam e-commerce. Metode dan data yang digunakan, pertama-tama metodenya dulu saya akan jelaskan. Dalam membuat word cloud, diperlukan teknik web scraping, yaitu pengambilan dan pengolahan data yang berasal dari suatu situs dengan tahapan yang meliputi persiapan hingga visualisasi. Tahap yang pertama adalah persiapan. Pada tahap persiapan dilakukan instalasi library word cloud. Fungsi word cloud memerlukan pasukan berupa teks yang masing-masing katanya nanti akan dihitung. Lalu digunakan untuk membangkitkan hasil akhir berupa objek. Sebelum membangkitkan word cloud, perlu mengimpor beberapa library lain seperti Pandas, NumPy, NLTK, TextBlob, Matplotlib, .pyplot, Seaborn, dan sebagainya. Setelah mengimpor library, data yang akan digunakan untuk membuat word cloud didefinisikan. Selanjutnya, untuk melakukan text processing dan text visualization, langkah yang dapat dilakukan adalah pre-processing, cache folding, tokenizing, filtering, stemming, and lemmatization, vectorizing, visualisasi, dan data analisis. Yang tahap pertama adalah pre-processing. Dalam pembersihan dan pengolahan teks diperlukan sebelum memulai analisis. Pemrosesan dan pembersihan data merupakan bagian penting dari analisis data. Pertama, dikonversi kolom ulasan menjadi format string. Ulasan adalah informasi utama dalam dataset ini. Jika ada baris yang tidak memiliki ulasan, maka baris tersebut tidak diperlukan. Ulasan mungkin mengandung banyak karakter khusus yang tidak berguna untuk analisis apapun. Sangat baik untuk membersihkannya dari awal. Tahap yang kedua ada cache folding. Cache folding adalah tahap untuk konversi teks menjadi suatu bentuk yang standar. Pada tahap ini biasanya dipilih lowercase untuk membuat huruf kapital menjadi huruf kecil atau lowercase. Tahap yang selanjutnya adalah tokenizing. Pada tahap ini, teks yang sudah melewati tahap cache folding akan dilakukan proses pemecahan per kata menggunakan fungsi .word_tokenize pada library NLTK. Selain itu, pada tahap ini juga akan dilakukan proses removing number, white space, and punctuation. Tahap yang selanjutnya adalah filtering. Pada tahap filtering, dilakukan penyaringan kata penting dalam teks. Kata yang umumnya muncul dan tidak memiliki makna seperti kata penghubung dan, yang, serta, setelah, dan lainnya, disebut sebagai stop words. Penghilangan stop words ini dapat mengurangi ukuran indeks dan waktu pengolahan, sehingga tersisa kata-kata penting yang akan diproses ke tahap selanjutnya. Stemming dan lemmatization. Pada tahap stemming, infleksi kata dihilangkan ke bentuk dasarnya, yaitu kata yang terdapat imbuhan ditransformasi menjadi kata dasarnya. Dalam laporan ini, stemming yang dilakukan menggunakan library NLTK yang khusus bahasa Inggris. Tahap selanjutnya ada vectorizing. Pada tahap ini, teks akan diubah ke bentuk angka atau vektor. Selanjutnya ada data analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis pada data yang dimiliki, seperti meninjau rating, polarity, distribution, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah visualisasi. Pada tahap visualisasi, hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditunjukkan melalui permainan gambar dari kata penting tersisa dalam teks dan diagramnya. Untuk word cloud, kata dalam kata dengan frekuensi terbanyak akan muncul berukuran lebih besar dari kata lainnya. Data yang digunakan adalah ulasan produk sepatu basket dari situs Amazon.com yang disimpan dalam perangkat lunak Microsoft Excel dengan banyak data adalah 260 data dan diolah dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Data terdiri atas atribut nomor, nama produk, ulasan, penilaian, ukuran sepatu dalam US, nama pemberi ulasan, jenis kelamin pemberi ulasan, material sepatu bagian bawah, material sepatu bagian luar, produk, warna produk, dan link produknya. Dan berikut ini adalah pemrograman Python menggunakan Google Colab. Yang pertama, ini adalah untuk bagian memunculkan 20 data pertama dari tabel yang sudah dibuat tentang sepatu basket yang tabelnya sendiri itu terdiri dari nomor, product name, reviews, rating, size, underscore US itu berarti adanya ukuran sepatu dalam US, nama pemberi ulasan, jenis kelamin pemberi ulasan, sol material, outer material, color, dan link.
link produknya. Selanjutnya, kita akan memasuki pre-processing dengan sintaks sebagai berikut. Pada bagian berikut ini, kita menghilangkan karakter yang tidak penting. Selanjutnya, kita membuat semua kata dalam huruf kecil, lowercase. Pada bagian ini, yang kita masukkan ke kolom baru, yaitu review 1. Yang dilihat pada kolom berikut ini adalah review 1-nya, jadi katanya menjadi huruf kecil semua. Lalu selanjutnya kita menghilangkan punctuation atau menghilangkan tanda baca. Lalu kita removing stop words. Menggunakan import NLTK, kita removing stop words. Lalu tahap selanjutnya kita removing the rare stop words. Itu jadi artinya yang kita lihat kata yang muncul paling sedikit, itu kita hilangkan. Karena biasanya kata yang muncul sangat sedikit itu adalah kata-kata yang tidak terlalu penting. Lalu ada tahap selanjutnya, ada spelling correction. Spelling correction itu jadi kita memperbaiki tulisan-tulisan yang mungkin terjadi kesalahan dalam penulisannya. Lalu ada tahap stemming dan lemmatization. Berikut ini adalah sintaksnya. Kita import Porter stemmer. Lalu kita remove punctuation lagi pada kolom review 1-nya. Selanjutnya ada data analisis. Nah, pada bagian ini kita menunjukkan sentimen lebih cenderung ke negatif atau positif. Kita lihat polaritinya. Kalau polaritinya mendekati -1, itu artinya sentimennya cenderung ke negatif. Tapi kalau polaritinya mendekati 1, cenderung sentimennya adalah positif. Berikut ini adalah data hasilnya, yang dimunculkan hanya 5 pertama saja. Lalu kita membuat histogram dari review learn, word count, dan polarity. Nah, kita mau lihat distribusinya itu apa. Nah, ini adalah review learn, word count, dan polarity-nya distribusinya tidak peroleh sebagai berikut. Lalu kita melihat polarity versus rating. Kita membuat box plot dari rating terhadap polarity-nya. Kita peroleh sebagai berikut, di mana kita lihat dapat kesesuaian antara rating 1 sampai 5 itu, di mana rating 1 itu cenderung banyak yang polarity-nya negatif, yang artinya biasanya orang yang kasih rating 1 itu cenderung negatif sentimen. Lalu terus meningkat sampai rating 5, itu adalah polarity-nya ada yang sampai 1, yang artinya orang cenderung memberi rating 5, itu biasanya adalah sentimennya positif. Lalu kita melihat rata-rata polarity-nya, jadi kita punya peroleh, ketika rating 1 itu rata-rata polarity-nya adalah -0,01, rating 2 rata-rata polarity-nya 0,11, rating 3 rata-rata polarity-nya 0,2, rating 4 rata-rata polarity-nya 0,26, rating 5 rata-rata polarity-nya 0,43. Lalu untuk kita menghitung banyaknya rating 1 sampai 3. Pada data ini, rating 1 sampai rating 5 itu terdiri dari 52. Datanya masing-masing ada 52. Jadi rating 1 ada 52 data, rating 2 ada 52 data, rating 3 ada 52 data, rating 4, rating 5 semuanya 52 data. Yang menunjukkan bahwa ini itu adalah distribusi uniform, yang artinya probabilitas rating 1 sampai 5 itu cenderung sama. Nah, pada bagian ini kita melihat banyaknya jumlah kata dalam review terhadap ratingnya. Nah, biasanya rating di sini kita lihat bahwa rating 3 biasanya memiliki jumlah katanya cukup lebih panjang gitu dibanding yang lainnya, tapi rating 1, rating 5 itu cenderung jumlah katanya sama. Nah, pada bagian ini kita memunculkan 2 produk terbaik berdasarkan polarity-nya. Polarity yang paling mendekati 1 itu berarti cenderung sentimennya positif, yang artinya biasa orang senang dengan produk tersebut. Kata-kata yang dikeluarkan juga kata-kata yang bagus. Berikut ini datanya gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah dengan polarity terendah. Jadi kita punya yang paling rendahnya itu ada Nike Men's Basketball Shoes dengan polarity -0,4. Di mana polarity semakin mendekati -1, yang artinya sentimennya ke arah yang negatif. Berikut ini adalah proses word cloud. Memunculkan word cloud-nya, kita install dulu
library word cloud. Nah, pada bagian ini adalah word cloud untuk semua review atau semua komentarnya. Dan ada beberapa kata yang paling besar itu adalah menunjukkan bahwa kata-kata yang paling muncul paling sering. Ada shoe, great, look, comfort, size, fit, good, dan sebagainya. Yang dimana menunjukkan bahwa kata shoe ini yang paling besar, yang paling dominan dibanding kata yang lainnya. Bahwa ini masuk akal, di mana ulasan yang diambil adalah ulasan tentang terkait sepatu basket. Jadi kata-kata yang paling banyak muncul adalah pastinya adalah tentang sepatu. Lalu disusul dengan mungkin great, look, size, comfort, good, fit, dan sebagainya. Nah, pada bagian ini saya mau lihat word cloud negative text, di mana data polarity-nya itu lebih kecil sama dengan 0. Ini adalah bentuk word cloud-nya, masih sama shoe, merupakan kata yang paling dominan gitu ya. Selanjutnya word cloud positive text, di mana pada bagian ini dilihat berdasarkan polarity-nya yang lebih besar dari 0. Sama juga, shoe masih menduduki posisi paling tinggi, paling dominan, karena ukurannya paling besar. Berarti frekuensi katanya muncul paling banyak. Tapi kita bisa lihat juga bahwa ada comfort, ada good, ada size, ada look, ada fit, di mana itu juga cukup besar, berarti menunjukkan bahwa frekuensi katanya juga cukup sering keluar. Lalu kita lihat pada bagiannya adalah word cloud dengan rating di bawah 3. Kata biasa rating di bawah 3 itu cenderung memberikan hasil yang kurang puas. Orang yang memberi ulasan tersebut kurang puas dengan produknya. Kata-kata yang munculnya adalah shoe, size, fit, dan lain sebagainya. Ada fit juga, ada return, ada box. Menunjukkan bahwa orang tuh cenderung ada nggak puasnya terhadap, mungkin ada terhadap nggak ada boxnya, atau terhadap sepatunya, atau ukurannya, atau penampilannya. Selanjutnya ada word cloud dengan rating di atas 4. Word cloud itu di atas 4 biasa cenderung sentimennya positif atau orang puas dengan hasil produk yang dibelinya. Kata-kata yang muncul yang dominan juga sama, masih kurang lebih ada shoe, ada good, ada comfort, ada fit, great. Itu menunjukkan bahwa ini juga masuk akal ya, artinya ulasan produk tentang sepatu basket, kata sepatu paling muncul paling banyak. Lalu karena ratingnya di atas 4 biasa orang sentimennya adalah positif atau orang senang dengan produknya, berarti muncul kata-kata good, comfort, nyaman, fit, perfect, great, dan sebagainya. Nah, pada bagian ini saya memunculkan frekuensi charts, di mana dari kolom review 1, kata shoes itu muncul 216 kali, size 85 kali, like 57, look 57, fit 50. Nah, berikut ini adalah top words, banyak kata yang satu kata yang muncul dalam ulasan gitu ya. Yang paling tinggi ada shoe, ada size, selanjutnya like, look, fit, dan sebagainya. Lalu ada bigram. Bigram itu menunjukkan dua kata pada ulasan yang sering muncul. Ada basketball shoes, ada basketball shoe muncul 16 kali, shoe fit muncul 9, size bigger muncul 8, look like muncul 8, half size muncul 8. Nah, ini adalah bar chart-nya atau diagram batangnya. Lalu ada selanjutnya ada trigrams yang menunjukkan itu banyaknya 3 kata yang muncul dalam ulasan. Nah, bisa dilihat bahwa ini ada yang paling banyak adalah half size bigger muncul 3 kali, ada fit to size juga muncul 3 kali, dan seterusnya. Nah, ini adalah yang selanjutnya, yang terakhir adalah part of speech tagging. Bar chart of the frequency of the part of the speech ini dapat dilihat sebagai berikut. Jadi kesimpulannya adalah, pada hasil analisis di bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang memberi rating di bawah atau sama dengan 3 itu cenderung memiliki masalah, atau yang menjadi perhatian lebih adalah pada penampilan atau look, ukuran, size, dan kotak sepatu atau box, pada akhirnya menyebabkan mereka ingin mengembalikan barang yang sudah dibelinya. Sedangkan orang yang memberi rating 4 cenderung puas dengan produk dan layanan yang diberikan. Orang merasa nyaman atau comfort karena kualitas barang yang bagus atau layanan yang memuaskan, dan yang tidak kalah penting adalah produk cocok dengan pembeli.
Dengan melihat faktor apa saja yang menyebabkan orang memberi rating 1 sampai rating 5, diharapkan penjual barang dapat lebih memfokuskan apa yang masih kurang dalam produknya atau layanannya, meningkatkan kualitas produk dan layanan, dan mempertahankan apa yang sudah baik dengan produk dan layanannya, sehingga penjualan produk dapat lebih untung banyak dan sukses dalam menjual produknya, dan pembeli puas dengan produk yang dibelinya dan layanan yang diterimanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.